Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita hidayah, ya, sehingga kita bisa beragama sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah zaman yang penuh dengan fitnah ini. Kemudian, ya, kebenaran sering dianggap asing oleh sebagian orang dan kebatilan dipoles sedemikian rupa seolah-olah adalah sebuah kebaikan. Maka jemaah sekalian, barakallahu fikum, ya, perlu kita ketahui bahwa nikmat hidayah, mengenal sunnah yang Allah kasih kepada kita ini bukanlah perkara yang ringan, ya, bukan perkara yang remeh. Kita bisa melihat tidak semua orang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah tersebut. Ya, kita bisa melihat orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, yang mereka belum tersentuh oleh hidayah tersebut. Ya, mungkin di antara mereka, ya, ada yang masih melafazkan niat ketika hendak memulai sholat, kemudian ketika selesai sholat berzikir secara berjamaah, ya, atau melakukan amalan-amalan yang tidak ada bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tugas kita selanjutnya ketika kita mendapati hal-hal yang seperti itu adalah kita mengajak mereka kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang benar. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih." Barang siapa yang menunjukkan, mengajak seseorang pada suatu kebaikan, ya, maka apa? Dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Ya, dan perlu kita ketahui juga bahwasanya ketika kita hendak mengajak orang pada kebaikan, ya, ketika kita hendak mengajak orang pada kebenaran, tidak selalu dengan ceramah, ya, tidak mesti harus dengan tausiah, bahkan terkadang cukup dengan kita menampakkan akhlak yang baik dan benar, ya, atau cukup dengan kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi yang telah kita ketahui. Ya, ketika bertemu dengan mereka kita tersenyum, ya, kemudian yang tua menyayangi yang muda, ya, yang muda menghormati yang tua, kemudian kita senantiasa mendoakan kebaikan untuk mereka, ya, menampakkan akhlak dan adab yang baik. Atau kemudian setiap bertemu dengan mereka kita senantiasa mengucapkan salam kepada mereka. Ya, salam ini luar biasa jemaah. Ya, dahsyatnya luar biasa. Ya, betapa banyak orang yang tadinya bermusuhan, ya, misalnya si A bermusuhan atau memusuhi si B, akan tetapi, ya, si B ini setiap kali bertemu dengan si A dia selalu mengucapkan salam, ya, bahkan sengaja mencari si A untuk mengucapkan salam. Akhirnya apa? Lambat laun benih-benih permusuhan yang ada di dalam hati si A tadi akan tergantikan dengan benih-benih mahabbah, ya, akan tergantikan dengan benih-benih cinta karena Allah. Ya, hilang benih-benih permusuhannya sebab apa? Sebab salam. Ya, karena ketika kita menyebarkan salam di antara manusia sama dengan artinya kita menyebarkan mahabbah di antara mereka. Maka hendaknya, ya, kita berusaha untuk mencontohkan hal-hal yang baik
kepada orang lain. Ya, karena Nabi SAW juga mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dih min ghairi ayyan qusa ujurahum syai'a. Kata Nabi SAW, ya, barang siapa yang mencontohkan perbuatan yang baik, kemudian perbuatan baik yang dia kerjakan tersebut dilihat oleh orang lain dan dikerjakan oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala atas kebaikan yang dia kerjakan, dan dia juga akan mendapatkan pahala karena orang lain mengerjakan kebaikan yang telah dia lakukan tersebut. Ya, seperti apa? Misalnya kita senantiasa mengucapkan salam kepada orang lain, ya, atau tersenyum kepada orang lain setiap kali berjumpa, kemudian perbuatan kita tersebut dilihat oleh orang lain, kemudian dicontoh oleh orang lain, maka apa? Kita akan mendapatkan pahala karena mengerjakan kebaikan tersebut dan mendapatkan pahala orang yang mengikuti kebaikan kita tersebut. Demikian pula sebaliknya. Ya, kata Nabi SAW, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyan qusa min auzarihim syai'a. Kata Nabi SAW, ya, barang siapa yang mengerjakan atau mencontohkan sebuah keburukan, kejelekan, kemudian keburukan tersebut, ya, diikuti oleh orang lain, maka apa yang terjadi? Orang tersebut akan mendapatkan dosa karena mengerjakan keburukan tadi, kemudian dia juga apa? Akan mendapatkan dosa orang-orang yang mengikuti keburukan dia. Contohnya apa? Ini sering terjadi di kalangan masyarakat kita, ya, perkara-perkara yang seperti ini. Misalnya ada seseorang, ya, yang namanya Muhammad, kemudian teman dia bergaul atau teman akrabnya ini memanggil dia dengan sebutan yang jelek atau nama lain, misalnya si Ujang, ya. Orang tua dia sudah bagus-bagus ngasih dia Muhammad, akan tetapi apa? Teman dia manggil dia Ujang, dan si Muhammad ini enggak ridho, dia enggak ikhlas dipanggil Ujang. Kemudian apa? Teman-teman yang lain pun, ya, teman-teman Muhammad yang lain ini pun manggil Muhammad dengan sebutan si Ujang juga. Maka orang yang pertama kali, ya, menggelari Muhammad dengan sebutan Ujang, itu dia akan mendapatkan dosa karena gelar yang buruk tersebut dan dosa orang-orang yang mengikuti keburukannya. Ya, maka hendaknya kita berhati-hati, ya, dalam berucap dan berbuat. Kemudian jamaah sekalian, barakallahu fikum, ya, nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita, ya, mengenal sunnah ini, nikmat hidayah mengenal sunnah ini, itu bukan karena kita yang paling pintar, ya, bukan karena kita yang paling cerdas. Kita bisa melihat betapa banyak orang-orang yang bergelar doktor, ya, profesor, ataupun insinyur, ataupun gelar-gelar yang lainnya, akan tetapi apa? Pemahaman mereka, pemikiran mereka justru menjauhkan umat dari sunnah Nabi SAW. Ya, ilmu dunia mereka boleh tinggi, ya, akan tetapi ketika berbicara tentang agama, mereka berani mendahulukan akal mereka di atas wahyu Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya apa? Umat pun perlahan didoktrin, ya, dengan pemikiran-pemikiran mereka yang menyimpang. Ya, seringkali kita melihat atau mendengar, ya, orang yang berjenggot dicap sebagai teroris, kemudian orang yang, ya, celananya di atas mata kaki, dia apa? Dijuluki apa? Sebagai simbol radikalisme. Kemudian perempuan-perempuan yang pakai jilbab panjang, ya, dianggap berlebihan. Sunnah Nabi, ya, sunnah Nabi dipersempit, ya, bahkan dicurigai oleh orang-orang yang pintar tadi, yang mereka bergelar doktor, profesor, insinyur. Ya, padahal kita semua tahu yang kita ikuti bukan budaya Arab, ya, yang kita ikuti bukan simbol sebuah kelompok, akan tetapi yang kita amalkan, yang kita ikuti, yang sedang kita perjuangkan, itu adalah sunnah Nabi SAW, ajaran Rasulullah SAW.
Makanya jamaah sekalian barakallahu fikum, ya, Imam Malik rahimahullah beliau pernah mengatakan, ya, kullun yu'khadhu wa yuraddu min qawlihi illa sahiba hadzal qabr. Ya, Imam Malik mengatakan setiap orang, ya, setiap orang siapapun dia, entah ustadz, kiai, ya, syekh, ulama manapun, ya, imam ini, imam itu, punya potensi ucapannya, pendapatnya bisa ditolak dan bisa diterima, kecuali apa? Sahibah hadzal qabr. Sembari beliau menunjuk ke makam Nabi SAW, beliau mengatakan kecuali penghuni kubur tersebut. Ya, maka perkataan Nabi adalah perkataan yang wajib untuk kita terima dan haram untuk kita tolak. Maka jamaah sekalian, ya, ukuran kebenaran tidak diukur dengan gelar, ya, tidak diukur dengan kepintaran, tidak pula diukur dengan popularitas seseorang, akan tetapi diukur dari dalil Al-Quran dan sunnah Nabi SAW dengan pemahaman para sahabat. Ya, kalau seandainya kebenaran tersebut, ya, diukur dengan akal semata, maka percayalah, ya, setiap zaman itu pasti akan punya agama baru. Dan perlu kita ingat bahwasanya agama kita ini, ya, itu tidak dibangun di atas akal, akan tetapi apa? Dibangun di atas dalil-dalil yang sahih dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu." Kalau seandainya agama kita ini dibangun di atas akal, maka bagian telapak khuf, ya, atau sepatu itu lebih utama untuk kita usap dibandingkan bagian atasnya. Ya, dalam permasalahan khuf, sebagaimana yang telah kita pelajari, ya, bahwasanya Nabi SAW memberikan keringanan, ya, memberikan rukhsah 3 hari 3 malam untuk musafir. Adapun untuk yang bermukim atau penduduk tetap 1 hari 1 malam. Nah, ketika kita menggunakan khuf dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh syariat, bagian mana yang kita usap? Bagian atasnya. Kalau seandainya kita, ya, agama kita ini dibangun di atas akal, tentu kita akan mengusap bagian bawahnya. Ya, kenapa? Karena bagian bawahnya yang kotor, ya, yang sering kita gunakan untuk berjalan, kita nginjek ini, nginjek itu. Tetapi apa? Syariat kita, agama kita, Nabi kita memerintahkan untuk mengusap bagian atasnya, ya, bukan bagian bawahnya. Kemudian juga di dalam hadis yang lain, ya, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, "Idza waqa'a dzubab fi syarabi ahadikum falyaghmishu summa liyanzi'hu." Ya, ketika ada seekor lalat, ya, hinggap di minuman kita atau di makanan kita, apa yang kita lakukan? Kalau secara akal, ya, kita mikir secara akal, tentu kita pasti akan membuang makanan atau minuman tersebut. Kenapa? Karena kotor. Lalat itu hewan yang jorok, ya, tempatnya di sampah. Itu kalau kita berpikir secara akal, betul tidak? Akan tetapi apa? Nabi memerintahkan falyaghmishu summa liyanzi'hu. Nabi perintahkan kita untuk mencelupkan itu lalat, ya, kemudian baru kita buang lalatnya. Lalatnya yang dibuang, bukan makanan atau minumannya. Kalau kita berpikir dengan akal kita, ya, kalau seandainya agama dibangun di atas akal, maka tentu kita tidak akan mau melakukannya. Ya, Nabi perintahkan untuk mencelupkan itu lalat. Kenapa? Fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhari shifaan. Karena di salah satu sayap lalat tersebut ada racun, dan di salah satu sayap yang lainnya ada penawar dari racun tersebut. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Abu Daud. Kemudian Imam Abu Daud menambahkan, wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi da'. Ya, lalat itu ketika dia hinggap di minuman kita atau di makanan kita, ya, dia hinggap dengan sayapnya yang ada racunnya. Oleh karena itu Nabi SAW memerintahkan kita untuk mencelupkannya sebagai penawar dari racun tersebut. Ya, karena itu jamaah sekalian barakallahu fikum, ya, jangan pernah kita silau
dengan gelar seseorang, atau kemudian jangan pernah kita kagum dengan tokoh tertentu. Ya, hendaknya kita menimbang setiap permasalahan itu dengan apa? Dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Ya, siapapun orang yang mengajak kita kepada Sunnah, maka hendaklah kita mengikuti dia. Ya, dan siapapun orang yang menjauhkan umat dari sunnah-sunnah Nabi SAW, ya meskipun ucapannya indah, ya ilmu dunianya tinggi, gelarnya doktor, profesor, ya ataupun yang lainnya, maka orang tersebut patut untuk kita tinggalkan. Ya, karena apa? Karena keselamatan agama kita bukan ada kepintaran seseorang, ya bukan ada pada kecerdasan manusia, akan tetapi ada pada ittiba' kepada Nabi SAW. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, taraktu fikum amraini lan tadillu abada, ya kitab Allah wa sunnati. Kata Nabi SAW, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, ya yang jika kita berpegang teguh dengan dua perkara ini, apapun yang terjadi dalam hidup kita, maka kita tidak akan pernah tersesat. Ya, apa dua perkara tersebut? Kitabullahi Al-Quran dan sunnah-sunnahku, kata Nabi SAW. Maka jamaah sekalian, ya barakallahu fikum, oleh karena itulah, ya para ulama, ya ulama salaf kita sepakat bahwasanya keselamatan umat itu ada pada berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ya, bukan dengan akal, bukan dengan tokoh tertentu atau gelar tertentu. Dan jemaah sekalian, perlu kita ketahui juga bahwasanya hidayah Sunnah ini yang Allah kasih kepada kita, itu bukan berarti kita yang paling saleh. Ya, semuanya murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena karunia dari Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kalian, niscaya tidak seorang pun dari kalian yang menjadi bersih selama-lamanya. Ya, maka jemaah sekalian, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjaga kita, kemudian kalau bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang membimbing langkah kita, maka satu syubhat yang kita dengarkan itu bisa menyesatkan hidup kita selama-lamanya. Ya, satu hawa nafsu yang kita ikuti itu bisa menghancurkan keimanan kita selama-lamanya. Makanya dahulu, ya, para salaf mereka sangat sering menangis. Ya, sangat sering mereka menangis. Mereka sering menangis bukan karena mereka kekurangan ilmu. Ya, bukan pula mereka takut akan kemiskinan. Akan tetapi apa? Mereka sering menangis karena mereka takut kehilangan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW, manusia yang paling sempurna, ya, yang sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dosa-dosanya diampuni oleh Allah, baik yang sudah berlalu ataupun yang akan datang. Nabi sering mengucapkan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Maka kita yang bukan siapa-siapa, ya yang tidak ada jaminan masuk surga, dosa kita ini banyak, maka sudah seharusnya kita juga sering mengucapkan doa yang diucapkan oleh Nabi tadi. Kenapa? Karena nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan kita tetap berpegang teguh di atas agama yang mulia ini. Ya, Nabi saja sering mengucapkannya. Maka kita sudah sepantasnya untuk sering mengucapkan doa tadi. Apa doanya? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu yang mulia ini. Ya, ucapkan terus doa itu. Ya, kemudian kita bisa melihat, ya, orang-orang banyak sekali yang mereka bersemangat, sangat semangat dalam beragama. Akan tetapi apa? Tidak semuanya benar dalam cara mereka beragama. Banyak yang rajin ibadah, akan tetapi mereka tidak peduli, ya, apakah ibadah yang mereka kerjakan
itu sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan, ya hadis ini sering kita dengar, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengada-ngadakan dalam urusan agama kami ini, ya sesuatu yang tidak atau bukan dari agama tersebut, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak, ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan perlu kita ketahui bahwasanya ya ibadah itu tidak hanya tentang niat yang baik saja. Ya, ibadah tidak hanya soal niat yang baik saja. Ya, tidak hanya tentang banyak dan semangat saja, akan tetapi harus ada ilmu dan bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau mengatakan innal amala ya idza kana khalisan wa lam yakun shawwaban lam yuqbal. Ya, beliau mengatakan, Fudail bin Iyad mengatakan bahwasanya suatu amalan yang dikerjakan oleh seseorang, dia mengerjakannya ikhlas karena Allah, akan tetapi tidak benar, ya enggak ada bimbingan dari Nabi, enggak ada contohnya dari Nabi, lam yuqbal, enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa idza kana al-amal ya shawwaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Sebaliknya, jika amalan tersebut benar, dicontohkan oleh Nabi, ada perintahnya, tapi dia kerjakan tidak ikhlas, bukan karena Allah, lam yuqbal, juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya ikhlas saja tidak cukup, ya benar saja tidak cukup. Harus apa? Harus ikhlas karena Allah dan harus sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam perkara ibadah, dua syarat ini harus terpenuhi, yaitu apa? Ikhlas dan ittiba'. Apapun ibadah yang kita kerjakan, ya, salat, puasa, ya zakat, haji, umrah, bahkan kita duduk di majelis ilmu seperti ini, ya kalau kita tidak ikhlas karena Allah, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, bahkan kita mendapatkan ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi gharadan minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun ya di antara kalian yang belajar ilmu agama, duduk di majelis ilmu seperti ini, yang seharusnya dia belajar karena Allah, belajar karena mengharap wajah dari Allah, akan tetapi dia duduk di majelis seperti ilmu ini bukan karena Allah, bukan mengharap pahala dari Allah, melainkan untuk meraih keuntungan-keuntungan dunia. Apa itu keuntungan dunia? Ya, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, kullun ma la yabqa min malin aw jahin aw madhin aw riyasatin. Ya, yang dimaksud dengan keuntungan dunia adalah segala sesuatu yang tidak kekal, ya berupa harta, kedudukan, pujian ataupun kepemimpinan. Artinya apa? Orang yang belajar agama, orang yang duduk di majelis ilmu demi popularitas, ya demi lawan jenisnya, ya demi gelar, demi jabatan, demi konten ataupun ketenaran, ya bukan untuk mengamalkan dan mengajak orang kepada Allah, maka orang tersebut masuk ke dalam ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ancamannya? Lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Orang tersebut tidak akan mencium aroma surga pada hari kiamat kelak. Ya, kita bisa membayangkan dan kita semua tahu bahwasanya aroma surga itu nanti tercium dari arah manapun. Nah, orang ini tadi yang dia tidak ikhlas belajar, duduk di majelis ilmu, maka dia tidak akan bisa mencium aroma surga. Mencium aroma surga saja dia tidak bisa, maka bagaimana mungkin dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Kemudian jamaah sekalian, barakallahu fikum, syarat yang kedua apa? Ittiba'.
ya harus ada bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengerjakan suatu ibadah. Ya, sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, kata Nabi, ya maka apa? Amalan tersebut tertolak. Ya, dan perlu kita ketahui bahwasanya hadis ini ya adalah kaidah besar dalam agama kita. Ya, semua ibadah harus memiliki dalil. Ya, sebagaimana dikatakan oleh kaidah yang lain, al-aslu fil ibadah al-man'u illa bid-dalil. Ya, hukum asal mengerjakan ibadah tersebut terlarang. Hukum asalnya, ya, sampai apa? Sampai ada dalil yang memerintahkannya. Ya, maka niat yang baik saja tidak bisa untuk menghalalkan amalan yang tidak disyariatkan oleh agama kita. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan hadzal hadis, ya, hadis yang tadi kita sebutkan, qaidatun azimatun min qawaidil Islam, bahwasanya hadis yang kita sebutkan tadi itu adalah kaidah yang besar dalam kaidah-kaidah agama Islam. Oleh karena itu, ya jamaah sekalian, barakallahu fikum, di antara nikmat ya yang paling sering diremehkan oleh kebanyakan orang adalah nikmat mengenal sunnah ini. Ya, padahal dari situ kita bisa tahu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Ya, dari situ kita bisa tahu bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam berzikir. Kemudian kita juga bisa tahu bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan orang lain. Ya, bahkan adab makan, ya, adab tidur, adab berbicara, ya, adab di kamar mandi pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun anehnya, ya, di zaman kita ini sunnah-sunnah seperti itu sering diremehkan orang lain. Ya, sering ditertawakan oleh orang lain. Ya, yang orang yang mengamalkan sunnah-sunnah tersebut dianggap aneh, ya, bahkan dicap berlebihan. Padahal dahulu, ya, generasi terbaik dari umat ini, ya, sangat-sangat mengagungkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa mereka generasi terbaik dari umat ini? Mereka adalah 3 generasi yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nasi qarni. Ya, sebaik-baik generasi adalah generasiku, kata Nabi. Siapa mereka? Mereka adalah para sahabat. Ya, yang kata Ibnu Hajar, mereka adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bih wa mata 'alal islam walau takhallalat riddatun fil asah. Ya, mereka para sahabat adalah orang yang bertemu langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka beriman dengan Nabi, ya, meninggal di atas agama Islam meskipun orang tersebut pernah murtad, ya, setelah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi setelah murtadnya beliau kembali bertaubat dan masuk Islam, sebagaimana yang terjadi pada sebagian sahabat, ya, yang mengikuti dalam perang Riddah, yang mereka sempat murtad lalu bertaubat dan kembali pada Islam. Kemudian apa? Mereka hidup sebagai seorang muslim hingga mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa alladhina yalunahum. Ya, generasi terbaik selanjutnya adalah para tabi'in. Ya, generasi setelah sahabat yang kata Ibnu Hajar, ya, mereka adalah man laqiyas sahabi kadzalik mu'minan bih wa mata 'alal Islam. Ya, para tabi'in adalah mereka yang bertemu langsung dengan para sahabat Nabi. Kemudian mereka beriman dengan mereka dan meninggal di atas agama Islam. Ya, summal ladzina yalunahum, dan generasi terbaik selanjutnya yang disebutkan oleh Nabi yang paling mengagungkan sunnah Nabi adalah generasi atba'ut tabi'in. Ya, mereka yang mengikuti para tabi'in. Yang mana kebaikan generasi terbaik ini, ya, bukan karena zaman.
Ya, akan tetapi apa? Karena pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah dasar para ulama menegaskan bahwasanya kebenaran itu diukur dengan pemahaman salaf, ya, bukan dengan akal generasi belakangan. Ya, sebagaimana dikatakan Imam Al-Auza'i rahimahullah, beliau mengatakan alaika bi athari man salafa, ya, wa in rafadakan nas wa iyyaka wa ara'ar rijal. Wajib atasmu untuk mengikuti athar atau ajaran orang-orang terdahulu, maksudnya para sahabat, para tabi'in, kemudian para tabi'ut tabi'in, ya, yaitu generasi terbaik umat ini, yang mereka adalah orang-orang atau generasi yang sangat mengagungkan sunnah-sunnah Nabi. Meskipun apa? Meskipun manusia, orang-orang di sekitar kita menolak kita, ya, membenci kita, memusuhi kita, tidak apa-apa. Ya, yang penting apa? Kita berada di barisan kebenaran. Ya, kita berada di barisan para sahabat, kita berada di barisan para tabi'in. Ya, kita berada di barisan generasi terbaik dari umat ini. Ya. Dan para sahabat jamaah sekalian adalah generasi yang langsung menyaksikan bagaimana wahyu itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan mereka adalah generasi yang paling mengagungkan sunnah Nabi, baik ketika Nabi masih hidup, ya, maupun ketika Nabi sudah meninggal. Ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memakai cincin dari emas. Ya, pernah memakai cincin dari emas. Fattakhadhan nas khawatima min dhahabin. Ya, ketika para sahabat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincin dari emas, maka para sahabat pun langsung menggunakan cincin yang serupa sebagaimana yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian ketika melihat itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam membuang cincinnya. Ya, kemudian mengatakan lan albasahu abada. Kemudian Nabi mengatakan bahwasanya aku tidak akan pernah memakai cincin itu selama-lamanya. Ketika melihat itu, para sahabat pun langsung membuang cincin-cincin mereka. Ya. Kemudian juga di dalam hadis yang lain, ya, yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan bahwasanya suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengimami para sahabat salat. Ya, pernah mengimami para sahabat salat. Tiba-tiba apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam melepaskan kedua sandalnya dan meletakkan sandal tersebut di sebelah kirinya. Ini sedang salat. Ya, para sahabat melihatnya sedang salat. Ya, meliriknya sedang salat. Apa yang dilakukan oleh para sahabat? Mereka juga melepaskan sandal-sandal mereka. Sedang salat. Ya, kemudian ketika selesai salat, Nabi mengatakan, "Ma hamalakum ala ilqa'ini alikum?" Apa yang membuat kalian melepaskan sandal-sandal kalian? Maka para sahabat menjawab, "Ra'ainaka alqaita na'laik fa alqaina ni'alana." Kami melihat engkau melepaskan sandalmu, maka kemudian kami pun melepaskan sandal-sandal kami. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Inna Jibril alaihi salam atani wa akhbaroni anna fihima qadhara. Ya, Nabi mengatakan bahwasanya Jibril datang kepadaku dan mengabarkan kepadaku bahwasanya pada kedua sandalku ada najisnya. Yaitulah sebabnya Nabi SAW melepaskan kedua sandalnya ketika beliau sedang sholat tadi. Dan jamaah sekalian, ya, para sahabat mereka tidak memilih-milih sunnah. Ya, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW langsung mereka kerjakan, dan apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW langsung mereka tinggalkan. Ya, mereka tidak bertanya apa sebabnya, tidak bertanya apa hikmahnya. Pokoknya betul-betul iktidaan tamman. Ya, betul-betul mengikuti sunnah Nabi SAW dengan sempurna. Ya, adapun kebanyakan orang yang hidup di zaman kita ini, ya, justru mereka meremehkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Ketika disampaikan sunnah, dia malah bilang kan gak wajib, kata dia. Ya,
bahkan enggak dosa kata dia kalau ditinggalkan, kan cuman sunnah kata dia. Subhanallah. Ya, padahal di balik sunnah-sunnah yang sering diremehkan oleh sebagian orang tersebut, banyak sekali keutamaan-keutamaan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti salat malam, salat duha yang hari ini sering sekali ditinggalkan oleh kebanyakan orang. Ya, kemudian hal-hal kecil lainnya, ya sunnah-sunnah lainnya seperti doa. Ya, doa setelah wudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis dari Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, "Ma minkum min ahadin yatawaddau fayusbighul wudu fayaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Siapapun kata Nabi di antara kalian, ya, yang dia berwudu kemudian dia sempurnakan wudunya, ya, dan kemudian dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, illa futihat lahu abwabul jannah, kecuali akan dibukakan pintu-pintu surga untuknya. Ya, dibukakan pintu-pintu surga. Amalan kecil, tapi subhanallah keutamaannya luar biasa. Ya, hadis ini hadis yang sahih, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dan ini menunjukkan, ya, bahwasanya apa? Amal yang tampak ringan di lisan kita, yang sering diabaikan, ya, yang sering kita tinggalkan, akan tetapi dapat mengantarkan seorang hamba kepada pintu-pintu surga. Ya, bukan karena hebatnya amal kita, akan tetapi karena kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi subhanallah jamaah sekalian, ya, meskipun demikian firqah-firqah atau kelompok-kelompok yang membenci sunnah Nabi itu akan tetap selalu ada. Ya, dari zaman dahulu sampai zaman kita ini, ya, akan selalu ada. Ada di antara mereka yang menolak mentah-mentah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti kelompok Rafidhah. Ya, kelompok tersebut adalah kelompok yang secara mutlak menolak semua hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka menganggap semua para sahabat, ya, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat semuanya murtad. Ya, dianggap murtad seluruh para sahabat, kecuali hanya sedikit saja yang mereka agungkan. Ya, kemudian mereka juga menganggap bahwasanya para sahabat berdusta, berkhianat dalam menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita semua tahu bahwa para sahabat adalah orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat adalah orang yang paling jujur dalam beragama. Ya, kemudian jamaah sekalian, ada juga kelompok yang menolak hadis-hadis ahad. Ya, hadis-hadis ahad ini terbagi menjadi 3. Ya, ada gharib, aziz, dan masyhur. Nah, ada kelompok yang menolak hadis-hadis ini. Ya, seperti apa? Seperti kelompok Mu'tazilah dan kelompok Asy'ariyah. Ya, kelompok Mu'tazilah dan kelompok Asy'ariyah. Kelompok ini menolak hadis-hadis ahad. Akan tetapi, ya, ada perbedaan antara dua kelompok ini. Kelompok Mu'tazilah mereka tolak semua hadis-hadis ahad, ya, baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah ataupun ahkam. Mereka tolak semuanya. Ya, adapun Asy'ariyah mereka hanya menolak hadis-hadis yang berkaitan dengan akidah saja. Adapun yang berkaitan dengan ibadah dan ahkam, mereka masih menerimanya. Sementara kita ahlus sunnah, ya, wajib bagi kita beramal dan menerima hadis-hadis ahad, ya, kecuali hadis tersebut dhaif atau maudhu', palsu. Ya, maka selain itu selama dia sahih atau hasan, ya, wajib bagi kita untuk beramal dan menerima hadis-hadis tersebut. Kenapa? Karena kalau kita tolak, kita tidak akan bisa beragama dengan baik. Ya, kita tidak akan bisa beragama dengan sempurna, karena kebanyakan hadis-hadis Nabi itu statusnya adalah ahad. Ya. Kemudian jamaah sekalian, ada juga kelompok-kelompok yang hanya mencukupkan diri mereka dengan Al-Quran. Ya, seperti kelompok ingkarus sunnah. Ya, mereka menolak sunnah semuanya. Ya,
sebagaimana, dan ini terjadi di zaman sahabat, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri bahwasanya ya sahabat, salah satu sahabat yang senior, ya Imran bin Al-Husain, beliau pernah duduk bersama para murid-muridnya sedang mengajar, kemudian tiba-tiba ada salah satu seorang muridnya mengangkat tangan dan berdiri, la tuhaddithuna illa bil Quran. Murid yang kurang ajar, yang tidak beradab tadi mengatakan kepada ya Imran bin Al-Husain, mengatakan kepada Imran bin Al-Husain, la tuhaddithuna illa bil Quran. Jangan engkau mengajarkan kami kecuali hanya Al-Quran saja. Ya, maka kemudian apa? Imran memanggil orang tersebut, kemudian orang tersebut pun mendekat, dan Imran mengatakan, ara'aita law wukilta anta wa ashabuk ilal Qur'an akunta tajidu fi salati adh-dhuhri arba'an wa salatal asri arba'an wal maghriba thalathan. Ya, Imran mengatakan kepada orang tadi, apakah engkau dengan teman-temanmu atau dengan kaummu, jika kalian hanya mencukupkan diri dengan Al-Quran, apakah kalian akan mendapati di dalam Al-Quran bahwasanya salat asar 4 rakaat? Apakah ada dijelaskan dalam Al-Quran salat zuhur 4 rakaat? Apakah ada di dalam Al-Quran salat maghrib 3 rakaat, salat subuh 2 rakaat, isya 4 rakaat? Enggak ada. Makanya Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan, as-sunnatu tufassirul Qur'an wa tu'arriful Qur'an wa tubayyinul Qur'an. Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya as-sunnah atau hadis-hadis Nabi, ya, itu adalah pentafsir Al-Quran, yang menafsirkan Al-Quran, yang mendefinisikan Al-Quran, kemudian yang menjelaskan Al-Quran yang masih bersifat global atau masih bersifat umum, dijelaskan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena itu ketika kita mendapati firqah-firqah yang menyimpang, ya, atau pemikiran-pemikiran yang menjauhkan umat dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita harus ingat satu hal. Ya, kita harus ingat dengan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasiat yang membuat hati para sahabat bergetar, ya, wasiat yang membuat air mata para sahabat keluar, ya, wasiat yang membuat para sahabat bersedih. Apa wasiatnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-ta'ah. Ya, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak, fa innahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Karena siapapun di antara kalian yang hidup setelahku akan melihat banyak sekali perselisihan. Dan benar jamaah sekalian, kita melihat hidup di zaman kita ini, bahkan dari zaman dahulu, ya, perselisihan itu sangat-sangat banyak. Maka ketika kita mendapati perselisihan di kalangan para ulama kita, timbangan kebenarannya adalah yang paling mendekati dalil, ya, bukan yang paling sesuai dengan hawa nafsu kita, bukan yang paling sesuai dengan keinginan kita, tapi kita lihat pendapat mana yang paling dekat dengan dalil yang sahih, bukan pendapat yang paling sesuai dengan keinginan kita. Ya, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan wasiatnya, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Ya, wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khalifah yang telah mendapatkan petunjuk. Tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajis. Pegang itu erat-erat sunnah. Ya, Nabi perintahkan kita memegang erat-erat itu sunnah. Ya, bahkan Nabi memerintahkan kita untuk menggigit itu sunnah dengan apa? Dengan gigi geraham kita. Ya, para ulama mengatakan, kenapa mesti digigit sekuat itu? Kenapa? Karena yang menarik kita itu banyak. Ya, yang menarik kita agar kita keluar dari jalan kebenaran itu sangat banyak. Dan kalau kita tidak gigit dengan kuat itu sunnah, kita akan keluar dari jalan kebenaran. Maka jamaah sekalian, ini adalah indikasi tentang letihnya, susahnya berpegang teguh dengan sunnah di zaman setelah Nabi SAW wafat.
Makanya kita mesti sabar ketika banyak orang yang mencemooh kita, kanan kiri mencibir, ya depan belakang menjauhi kita. Kalau seandainya kita punya niat untuk menyenangkan semua orang, maka kita tidak bisa di jalur sunnah. Kalau kita punya niat semua orang harus simpati kepada kita, harus suka sama kita, maka kita tidak bisa di jalan sunnah. Ya, kalau kita memiliki harapan semua orang harus senang, harus cinta, harus respect kepada kita, maka kita tidak sedang di jalan sunnah, karena memang tidak ada yang seperti itu. Ya, tidak ada satupun nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka diganggu, kecuali mereka dicibir, kecuali mereka dimusuhi pasti. Ya, para nabi akhlak mereka paling bagus, metode mengajar mereka paling cerdas, ya hati mereka paling bersih. Akan tetapi apa? Masih dapat musuh dari kanan dan kirinya. Maka berpegang teguh dengan sunnah adalah sesuatu yang berat. Tapi inilah jalan keselamatan kita semua. Nabi SAW mengatakan, Bada'al Islam ghariba wa sayaudu ghariba kama bada'a fatuba lil ghuraba. Nabi SAW mengatakan bahwasanya agama kita ini, ya, awalnya datang dalam keadaan asing, kemudian dia akan kembali terasing sebagaimana awal datangnya. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang terasing tersebut. Para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, madil ghuraba, siapa orang-orang yang terasing tersebut? Maka Nabi SAW mengatakan, humul ladzina yuhyuna sunnati wa yu'allimunahan nas. Mereka adalah orang-orang yang hidup atau orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnahku setelah kepergianku. Kemudian mereka adalah orang-orang yang mengajarkan sunnahku kepada orang lain. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, selama kita masih mau duduk di majelis ilmu, masih mau mendengar nasihat, ya masih mau memperbaiki ibadah kita, itu adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala masih menginginkan kebaikan untuk kita semua. Maka jangan sia-siakan nikmat hidayah mengenal sunnah ini. Kita berusaha untuk mengagungkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Jangan pernah sia-siakan nikmat duduk di majelis-majelis ilmu, ya, jangan malas belajar, jangan malas untuk kajian, dan jangan pernah merasa cukup dengan ilmu yang telah kita miliki. Hendaknya kita mendidik keluarga kita dengan sunnah-sunnah Nabi, ya, kita membimbing anak-anak kita dengan ilmu yang benar, karena kelak yang menyelamatkan kita, ya, bukan harta kita, bukan jabatan kita, akan tetapi iman dan amal soleh yang kita kerjakan ikhlas sesuai dengan bimbingan Nabi SAW. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kemudian kepada Allah kami mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.